Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih mahasiswa semuanya. Jadi hari ini kita ambil satu judul lagi tentang BEP. Tetapi BEP itu kemarin kita dapat menghitung jumlah unitnya dia BEP. Tapi kali ini saya mengambil contoh kasus yang berbeda di BEP tentang menyusun suatu rencana. Jadi kita ada planning atau rencana. Jadi dalam suatu studi investasi proyek jasa konstruksi, kita ada beberapa planning. Jadi planning yang mau diambil bisa kita studi, ya, lebih layak planning yang mana. Jadi kalau kita punya planning, katakanlah planning A dan planning B, lebih layak yang mana yang akan kita pakai. Nah, jadi sesuai dengan topik, ya, yang dikatakan planning hari ini adalah kegiatan. Jadi ada dua kegiatan yang kita punya data dari dua kegiatan itu, kemudian kita mengadakan studi investasi, studi kelayakan, kegiatan mana yang akan kita pilih. Nah, kalau kita melihat foto di sebelah kiri atas itu kan terowongan, ya terowongan. Jadi untuk kali ini di terowongan itu perlu pompanisasi, jadi mengalirkan air, ya, sampai berapa kuantitinya yang bisa dipindahkan air itu, dan kita direncanakan dengan dua rencana, yaitu dengan dua tipe mesin yang berbeda. Nah, jadi tipe mesin yang berbeda, dan kita akan memilih, ya, kapan kita akan memilih mesin, katakan mesin A dan mesin B, kapan akan kita memilih mesin A lebih efisien, dan kapan kita harus memilih mesin B yang lebih efisien. Nah, tentu di situ nanti ada yang dikatakan BEP di sini, break even point di sini adalah pada suatu titik, ya, kita menggunakan mesin A atau rencana A dengan rencana B itu efisiensinya sama, ya, suatu titik. Jadi kita dapat sampai menganalisis kapan, ya, dengan kuantiti berapa besar kita dapat menggunakan kedua jenis tipe mesin itu. Ini lebih detail kita lihat di sini. Ini kita belum tahu, ya, kita belum tahu. Saya di sini grafiknya hanya ilustrasi aja karena belum kita analisa. Jadi kita belum tahu apakah mesin A itu lebih efisien atau mesin B. Tetapi saya mau jelaskan dulu, ya. Saya mau jelaskan di sini ada mesin A dan mesin B. Kemudian nampak di grafik ini, grafik yang vertikal itu adalah biaya, ya, biaya tahunan, ya, dalam jutaan, ya. Ini biaya tahunan. Ini hanya contoh kasus, ya, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan. Ini hanya contoh kasus, ya. Nanti apakah suatu rencana, ya, yang diinginkan, kita ingin menghitung apa? Kalau bulanan, hitung aja bulanan, ya. Jadi yang vertikal itu adalah biaya, cost-nya, ya. Kemudian untuk kuantiti, Rin, sebentar, Rin, HP, Rin. Untuk yang horizontal itu kuantiti. Di sini kuantiti, ya. Kuantiti di sini adalah kuantiti pemakai mesin. Jadi yang akan kita analisis adalah kuantiti pemakai mesin berapa jam per tahun. Nah, kalau kita melihat hasil BEP ini, hasil grafik ini, ya, rencana A adalah yang merah. Ini rencana A. Kemudian yang biru itu rencana B atau mesin B, ya. Ini mesin B, yang di bawah ini mesin A, ya.
ini misalkan grafik seperti ini. Ini belum tentu. Mungkin aja rencana B yang merah, rencana A yang biru. Tetapi sekarang grafiknya menunjukkan bahwa rencana A itu yang merah, ya, rencana B yang biru. Nah, tadi yang saya katakan, ya, kalau dalam pemakaian tidak mencapai ini T-jam, sekian jam per tahun. Jadi mesin itu sekian jam per tahun. Ya, kalau kurang dari titik BEP ini, ya, kita lebih layak memakai mesin A, rencana A. Ini rencana A, karena lebih murah, kosnya lebih murah. Ya, ini kosnya lebih murah. Ketika melebihi BEP, kita lebih efisien menggunakan rencana B. Ini rencana B yang biru, karena kosnya lebih murah. Ini rencana B dibandingkan A. Jadi sebelum titik BEP, kita lebih murah menggunakan rencana A. Setelah titik BEP, lebih murah menggunakan rencana B. Pada titik BEP, baik rencana A maupun rencana B itu sama efisiennya. Jadi kalau pemakaiannya sekian jam per tahun, pada titik BEP kita boleh menggunakan mesin A atau mesin B. Ya. Nah, kita lihat contoh soal. Kita belum tahu, tadi sih coba ilustrasi, apakah betul tadi grafik seperti yang tadi, bisa betul, bisa terbalik. Tapi kita analisa dulu. Ini ada sebuah proyek dihadapkan pada dua alternatif dalam rangka menggerakkan air dalam terowongan. Rencana A, ya, membeli mesin listrik merek Philips. Ya, katakanlah ini mesinnya, tapi ini hanya ilustrasi juga, ya. Jadi mungkin yang dimaksud bukan mesin ini, tapi ini hanya gambaran, ya. Ya, membeli mesin listrik merek Philips 8,5 juta rupiah. Kemudian nilai jual lagi 3 juta rupiah pada tahun kelima. Jadi mesin itu kalau kegiatannya cuma 5 tahun, selesai proyeknya selesai, masih bisa dijual dengan nilai 3 juta rupiah untuk mesin rencana A ini. Biaya aliran per jam 1.500. Jadi kita menggunakan biaya 1.500 itu per jam, ada cost-nya, ya. Mungkin di sini dia memakai bahan bakar dan lain-lain, ini ada biayanya. Nah, nanti pun kita akan melihat di sini mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Ya, tentu berbeda dengan yang kemarin, ya, analisis tentang properti. Nah, nanti kita lihat bedanya di mana, ya. Terus di rencana A juga ada biaya pemeliharaan 1,5 juta rupiah per tahun. Ya. Dan ini ada lagi di tahun ketiga harus mengeluarkan biaya investasi tambahan 5 juta rupiah. Jadi ada biaya tambahan lagi pada tahun ketiga. Terus yang rencana B, ya, membeli mesin listrik merek Sanyo 10 juta rupiah. Kalau tadi 8,5 juta, ini 10 juta rupiah. Nilai jual lagi 1 juta rupiah di tahun kelima. Jadi ini membandingkan, ya, N yang sama. Ini N-nya sama, ya. Iya. Sama-sama tahun kelima. Jadi pada tahun kelima, kalau kita menggunakan rencana B, nilai jualnya pada tahun kelima setelah proyek selesai, itu 1 juta rupiah mesin yang B ini. Ya. Biaya aliran per jam 1.500. Ya. Nah, di sini ada penambahan, ada biaya pekerja. Ya, ada biaya pekerja per jam. Mungkin mesin yang ini membutuhkan pekerja, sedangkan mesin rencana A tidak ada biaya pekerja, tidak membutuhkan. Jadi kalau kita menggunakan mesin B, kita ada tambahan biaya pekerja 1.000 rupiah, ya, per jam. Ada biaya tambahan. Kemudian biaya pemeliharaan 0,8 juta rupiah per tahun atau 800.000. Kalau yang tadi
rencana A, pemeliharaan itu sampai 1,5 juta rupiah per tahun. Nah, jika I sama dengan 10% per tahun, hitunglah BEP-nya dengan grafik. Ya, kita hitung dengan grafik. Jadi ini rencana A dan rencana B ini, ya kita kumpulkan data-data seperti ini, kita nanti bisa mengambil suatu keputusan. Ya, kapan kita menggunakan rencana A, ya, kapan kita menggunakan rencana B, ini rencana B, nah, dan di mana letak titik BEP-nya, yaitu di saat kita boleh menggunakan kedua rencana ini pada titik BEP. Ya. Nah, kita coba mengupasnya ya, kita coba kupas. Ya. Rencana A. Rencana A membeli mesin listrik merek Philips 8,5 juta rupiah. Saya sengaja memberi tanda biru, hijau, ya, tanda hijau. Jadi dalam setiap analisis ya perhitungan studi kelayakan dan ekonomi teknik ini, kita wajib menggambarkan grafik cash flow. Ini grafik cash flow. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya bahwa kita wajib menggambarkan grafik cash flow. Jadi jangan sampai nanti di ujian mahasiswa tidak menggambarkan grafik cash flow-nya. Jadi kita gambarkan di sini pada tahun 0 ya hijau biar gampang dipahami. Ini beli mesin 8,5 juta. Kemudian nilai jual lagi 3 juta rupiah pada tahun N kelima. Ya. Ini biru. Ya, biru tua, ini dia. Nilai jual lagi. Ya. Ya, kita buat ke atas. Ya, ini kalau rupiah masuk kita ke atas, ini karena ini rupiah keluar ya. Ini rupiah keluarnya ke bawah. Beli mesin rupiah keluar, ini rupiah masuk karena nilai jual lagi ini ada profitnya, Nah, ini pada tahun ke-5 nilai jual lagi 3 juta rupiah. Kemudian biaya aliran per jam 1.500 ya. Nah, ini yang dikatakan biaya variabelnya 1.500 karena kita ketika ada produksi lah ini biaya ini ada ya. Ketika ada produksi kita harus keluarkan biaya per jamnya 1.500 ya setiap tahun. Jadi setiap tahun ingat ketika menghitung anual tahun ke-0 memang tidak ada itu formulanya. Jadi tahun ke-1 ini ada. Nah, jadi pada akhir tahun pertama, akhir tahunnya ini berapa total rupiah yang harus dikeluarkan per tahun? Rupanya 1.500. Kita bayar di akhir tahun ini. Ini dia sampai tahun ke-5. Ini yang dikatakan anual di Excel itu memakai simbol PMT ya, simbolnya PMT. Ya, tolong diingat simbolnya PMT ya. Nah, kita beri tanda ya. Ini biaya variabel ya. Oh ini biaya variabel kita tidak plotkan ke dalam grafik ya. Saya ralat sedikit. Biaya variabel yang 1.500 kita tidak plotkan ke dalam grafik cash flow. Jadi tolong diingat sekali lagi saya ulangi. Biaya variabel kita tidak plotkan ke dalam grafik cash flow yang saya blok ini. Kemudian biaya pemeliharaan ini yang anual. Ini setiap tahunnya sampai tahun ke-5 ya 1,5 juta per tahun. Yang warna merah. Ini warna merah ya. Yang nolnya tidak diisi. Ini yang anual. Kemudian pada tahun ketiga harus mengeluarkan biaya investasi tambahan 5 juta. Jadi pada tahun ketiga kita lihat yang kuning ini ada biaya tambahan. Tetap panahnya ke bawah, ada biaya tambahan. Nah inilah grafik cash flow-nya dengan catatan yang biaya variabel itu tidak kita masukkan ke dalam grafik cash flow. Jadi ya yang dimasukkan ke dalam grafik cash flow itu adalah fixed cost atau biaya tetap. Ini semua biaya tetap kita gambarkan seperti ini.
ya. Ya mungkin saya juga sedikit agak lama di sini supaya ini sangat penting menggambarkan grafik cash flow supaya mahasiswa bisa betul-betul menggambarkan seperti ini, ya. Ini N-nya sampai 5 aja, yang ke-6 sudah tidak ada, ya. Nah, seperti inilah. Jadi ini diasumsikan bahwa proyek ini akan menggunakan T jam per tahun. Jadi kita akan melihat apa itu T jam. T itu adalah belum kita hitung, kita akan menghitung T itu berapa. Kita lihat di sini, ya, untuk rencana A, ya, kita hitung langsung, ya, rencana A-nya, ya. Atau saya bisa langsung ke rencana B dulu, ya, ke rencana B dulu untuk menyusun grafik cash flow, baru nanti kita bahas satu persatu, ya. Rencana B, membeli mesin listrik merek Sanyo 10 juta rupiah, hijau, ini dia, ya, 10 juta rupiah. Nilai jual lagi 1 juta rupiah di tahun N sama dengan 5. Ini nilai jual lagi, ya, 1 juta rupiah. Kemudian biaya variabel tidak kita masukkan ke dalam grafik cash flow. Biaya aliran per jam 1.500, biaya pekerja per jam 1.000. Ya. Ini biaya variabel. Kenapa biaya variabel? Karena ini setelah ada produksi baru biayanya ada. Ya. Saya ulangi lagi. Setelah ada produksi, kalau mesin itu kita gunakan, dia perlu biaya per jam. Kalau mesin itu kita gunakan atau kita operasikan, dia butuh biaya pekerja per jam. Kalau mesin tidak dioperasikan, yang kedua ini tidak perlu. Ya, biaya aliran per jam dengan biaya pekerja tidak perlu kalau mesin tidak dioperasikan. Sedangkan yang fixed cost, mesin dioperasikan atau tidak tetap, ya, biaya membeli mesin merek Sanyo 10 juta, baik dioperasikan maupun tidak, tetap kita harus beli mesin. Itu yang fixed cost. Nilai jual lagi, ya, ini tetap ada. Ya, nanti terakhir tetap ada nilai jual lagi, ya, karena spesifikasi dari mesin ini kalau menggunakan 5 tahun masih bisa dijual lagi dengan nilai 1 juta rupiah. Kemudian biaya pemeliharaan ini tetap ada, ya, tetap kita pelihara mesinnya, kita rawat, ya, tetap ada servisnya. Kalau dibiarkan lama-lama kan diservis. Jadi ini semua ini, ya, ini biaya fixed cost yang kita plotkan di grafik cash flow. Nah, kita lihat sekarang yang tadi analisis untuk rencana A, ya, untuk rencana A. Ini tadi kita udah plotkan grafik cash flow-nya seperti ini, ya. Nah, ini dapat dihitung dengan dua metode, ya, yaitu dengan kita menggunakan Excel, kemudian kita menggunakan manual atau tabel. Saya mulai dari yang tabel dulu. Ini yang tabel, ya. Nah, ini yang tabel. Kemudian yang saya kotak merah itu adalah biaya variabelnya. Ini kotak merah. Ya, tadi kan ada dua biaya variabel yang ini, ya, kita kotak yang 1.500 dengan yang 1,5 juta, ya. Ini 1,5 juta. Nah, ada biaya 1.500, ya, 1.500 saja yang biaya variabel, 1,5 juta itu fixed cost, ya. Oke, 1.500 itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 juta, karena hitungannya dalam juta rupiah. Jadi 1,5 kali 10 pangkat min 3. Kita geser nolnya, komanya 3 nih. 1, 2, 3. 0,0015. Ya, karena 1.500 rupiah. Ya, berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3 juta. Nah, yang kita cari sebenarnya biaya tahunan. Ini yang untuk rencana A
kita mencari suatu persamaan. Jadi persamaan garis. Jadi persamaan garis biaya tahunan rencana A. Ya, sekali lagi yang kita cari adalah persamaan garis ya biaya rencana tahunan rencana A. Ya, biaya tahunan rencana A. Jadi persamaan garisnya. Bagaimana cara menghitung persamaan garisnya? Ya, kita harus hitung ini namanya tahunan. Berarti semuanya kita jadikan A. Ya, kita jadikan A. Nah, 8,5 juta ini hitunglah A diketahui P. Jadi 8,5 juta kita jadikan A. Kita bagi rata ke sini. Yang hijau kita bagi rata kalau dia jadi A adalah hitunglah A diketahui P 10%. Ya, tadi ini di soal sudah ada tingkat suku bunga 10%, N-nya 5 ya. Jadi yang ini sudah jadi A. Kemudian yang 3 juta karena ke atas ini kan profit, kita buat minus. Karena kenapa kita buat minus? Karena yang mau kita tahu kita hitung adalah biaya adalah pengeluaran. Ya, persamaan garis untuk rencana A itu biaya tahunan pengeluarannya. Karena ini profit, kita hitung minus karena berlawanan dengan pengeluaran. Ini adalah pemasukan, kita buat minus 3 juta, hitunglah A diketahui F. Ya, ini karena di depan F, ini juga dijadikan A. Jadikan 1, 2, 3 ini, jadikan A. Hitunglah A diketahui F 10% 5. Kemudian yang biaya variabel itu kita tinggal tambahkan aja 1,5 juta kali 10 pangkat min 3 kali T. Atau boleh dikatakan 1,5 juta kali 10 pangkat min 3 T. Ya. Yang 1,5 juta ini tidak kita ubah karena ini memang sudah A. Yang tadi P jadi A, F jadi A, ini memang sudah A. Kalau dia sudah A, tinggal kita tambahkan 1,5 juta. Nah, setelah kita baca tabelnya, saya tidak mengulang lagi yang tabel ya. Ini baca di tabel, hitunglah A diketahui P 10%, 5 berapa? Hitunglah A diketahui F 10%, 5 berapa? Hitunglah P diketahui F ya 10%, 3 ini berapa? Nah, yang ini tadi saya belum jelaskan ya. Yang ini yang 5 juta ini, 5 juta dijadikan P dulu. Jadi 5 juta ini tidak bisa langsung menjadi A. Hati-hati ya. 5 juta pada tahun ketiga tidak bisa langsung menjadi A. Dia harus dipindahkan jadi P atau F. Sekarang kita jadikan P. Kalau hitung P tentu yang depannya jadi F. 5 juta hitunglah P diketahui F 10% 3. Ini 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Cara menghitung bagaimana? 3 kurangi 0 sama dengan 3. Setelah jadi P, ya ini setelah jadi P, kita jadikan A. Hitunglah A diketahui P 10% 5. Kemudian jadi A. Nah, ini dia. Jadi yang kuning ini sudah jadi A. Ya, yang investasi awal 8,5 juta, yang hijau ini sudah jadi A, dan nilai jual lagi sudah jadi A. Ditambah dengan A ini, kemudian ditambah dengan biaya variabel. Itu kalau kita menghitung dengan tabel atau dengan manual. Nah, ini hasilnya. Setelah kita kalikan di tabel bunga, ya, yang di kurung-kurung ini diganti dengan nilai tabel bunga, didapat 4,241891 ya plus biaya variabel 1,5 kali 10 pangkat min 3 T. Nah, ini cara salah satu cara. Kemudian cara dengan Excel. Tadi cara dengan tabel, cara dengan Excel. Kita lihat di sini. Mungkin lebih apanya saya langsung ke Excel-nya. Kalau langsung ke Excel, tentu kita copy ini, ya kita copy. Kemudian saya harus buka dulu Excel-nya, ya. Kita buka Excel.
Bu Yuli, Excelnya sudah tampil ya. Nah, ini Excelnya. Jadi ini saya copy supaya kita bisa melihat di sini. Tadi tingkat suku bunganya 10%, N-nya ada yang 3, yang 5 juta di sini. Ya, kemudian yang 5, ini N-nya 5. Kemudian ini nilai beli mesin 8,5 juta, 1,5 juta yang ini, ya, 1,5 juta pada adalah yang pemeliharaan. Kemudian yang 5 juta, 5 juta ini ada biaya tambahan, 3 juta nilai jual lagi. Ya, ini sudah ada nilainya, mungkin kita ulangi, ya, kita ulang. Yang pertama kita hitung itu adalah kalau Excel mesti 2 tahap. Ini saya hapus dulu. Kenapa 2 tahap? Ya, karena yang nilai ini pada tahun ketiga ini kita jadikan P dulu, tahap pertama. Jadi kita jadikan P. Kalau kita ingin menjadikan P yang 5 yang ini, 5 jutaan ini ya, yang pada tahun ketiga ini, ya, kita akan jadikan P, kita menghitung PV, ya, kita menghitung PV. Nah, kita hitung dengan Excel PV dulu. Setelah hitung PV, baru kita jadikan A semua ini, ya, kita hitung dulu PV. Jadi dengan Excel sama dengan PV, huruf besar, huruf kecil tidak ada masalah. Di sini ada rate, ya. Rate-nya kita ambil 10%. Kemudian N per, ya, hati-hati. Ini kita ingin menjadikan PV, ya. N per-nya tentu 3, ya. N per-nya 3 di sini. Nah, 3, karena 3 kurangi 0. Yang kuning ini kita ingin menjadikan PV. Ya, N per-nya 3. Terus, ya, di sini muncul PMT. PMT-nya karena tidak ada, kita ketik 0 aja. Ya, PMT tidak ada karena dari tahun ketiga ini 5 juta menjadi PV. Ya, kita ketik 0. Kemudian di sini ada EV. Ya, EV, ya, seperti yang kita pelajari, ya, ini harus kita jadikan minus 5 juta. Ya, jadi minus 5 juta. Saya ambil aja yang 5 juta sini, ya, 5 juta. Kemudian terus type, ya. Kita type 0, tutup kurung, ya, enter. Inilah, ya, ketemu PV. Jadi yang kuning ini sudah kita pindahkan ke 0 sebesar, ya, 3.756.574 rupiah. Di sini dibulatkan, ya, dia bulatkan menjadi 3,76, ya, 3,756574. Jadi 3,76 di sini. Nah, setelah menjadi PV, kita menghitung PMT-nya dengan Excel. Ya, ambil sama dengan PMT, buka kurung, rate 10%. Ya. Kemudian N per sekarang sudah jadi 5. Ya. N per sudah jadi 5. Nah, maka kita ambil yang 5. 5. Kemudian ini PV. Ya. PV ini, PV kan di sini. Ya, ada 2 tadi. Nah, ada 2 PV, yang 8,5 juta dan yang kuning kita jadikan VV sebesar 3,76 tadi. Jadi kita tetap buat sini minus, karena 2 saya buat kurung. Yang pertama 8,5 juta saya ambil, kemudian plus yang ini 3,7 tadi, ya. Tutup kurung, ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang diminta lagi. Ya. EV ini, ya, LV karena dia di sudut, langsung dia jadi
langsung bisa jadi PMT, ya sama dengan ini tadi. Yang ini karena di tepi, kalau di tengah dia tidak bisa langsung, harus jadikan PV atau FV. Ya. Nah, FV itu nilainya adalah 3 juta. Ini 3 juta, ya. FV karena nilai jual lagi tidak minus, ya, plus saja 3 juta. Kemudian type, ya, type-nya 0, tutup kurung, ya. Setelah tutup kurung, ini masih ada tambahan yang memang sudah A, ya, 1,5 juta. Ini 1,5 juta kan A nih, kita tambah, yang 1,5 juta memang sudah A. Jadi tadi yang kita hitung PMT itu semuanya dari 8,5 juta jadi A, 3,76 juta tadi jadi A, 3 juta nilai jual lagi jadi A, tambah dengan A, ya. Kita enter, kita lihat hasilnya. Ya. Hasilnya adalah 4,24, ya. 8 kalau kita jadikan juta, 4.241.860,9 rupiah. Nah, ini kalau dia bulatkan, di sini dia bulatkan menjadi 4,241.991 juta. Ini dalam juta, ya. Dalam juta plus biaya variabel. Ya, kita kembali ke ini lagi. Kembali ke sini. Ya, oke. Ini. Jadi ini saya copy yang di Excel. Inilah hasilnya, ya. Hasil hitungan Excel tadi. Nah, jadi sini sekarang, ya, bahwa ini hasil hitungan dengan Excel sama dengan tabel. Ketemu hasilnya sama. Inilah persamaan garisnya, ya. Inilah persamaan garis rencana A untuk biaya tahunan. Sekali lagi, persamaan garis biaya tahunan untuk rencana A dihitung dengan 2 metode, hasilnya sama, ya. Kemudian kita lihat yang rencana B. Ini rencana B tadi sudah dijelaskan, memplotkan grafik cash flow-nya, ini hitungannya. Ya, ini saya tidak ulang lagi, mungkin tadi saya sudah bahas secara detail, ya, secara detail. Mungkin saya bahas yang tabel aja, ya. Nah, Excel nanti dicoba, ya. Excel dijadikan walaupun singkat kerjaannya, jadikan PR nggak apa-apalah, coba aja, ya. Jadikan latihan lah, ya, latihan lah, bukan PR itu. Nah, rencana B ini ada 10 juta. Sekali lagi, ini biaya tahunan rencana B, ini persamaan garisnya tahunan menghitung A. 10 juta jadi A, hitunglah A, diketahui P 10%, 5. Ya, selesai. Ya. Kemudian yang 1 juta, F jadi A, hitunglah A, diketahui F. Kalau P jadi A, hitunglah A, diketahui P. Ini hitunglah A, diketahui F 10%, 5. Ini bagi 5, ini jadi A. Ya. Kemudian di sini, biaya variabelnya ada, ya ini dia, ada 2. Ya, biaya variabel ada 2. Kita lihat di sini soalnya. Ini 1.500 dengan 1.000 rupiah. Kalau dijumlahkan 2.500 rupiah. Kalau kita jumlahkan. Ini menjadi 2,5, ya, kali 10 pangkat min 3. Dijumlahkan 1.000 dengan 1.500 rupiah. Menjadi 2,3 kali 10 pangkat min 3 juta. Ya. Tapi ada kali T-nya. Kali T-nya. Ya. Nah, ini tadi sampai di sini biaya variabel, kemudian tambah yang memang sudah A 0,8 juta. Ini dimasukkan nilai tabelnya, didapatlah 3,2742 juta plus 2,5 kali 10 pangkat min 3 T. Inilah persamaan garis untuk rencana B, biaya tahunannya.
dengan Excel juga didapat hasil yang sama. Jadi kita sudah mendapat dua persamaan garis. Nah, kedua persamaan garis itu kita gambarkan. Ya, ini kita, ini persamaan garisnya. Kita tinggal isi aja. Jadi kalau nanti kerjakan dengan Excel, kita ganti T ini, ya. T di sini sebenarnya katakan T-nya 100 ketemu berapa? Biayanya berapa, ya. T-nya 200 ketemu berapa? Ya, T-nya 300, ya. Sama dengan berapa? Ini diisi sehingga dijumpailah persamaan garis, ya. Rencana, ya, ini yang rencana B, yang di atas yang rencana B, ini dia. Nah, yang di bawah ini, yang garis putus-putus rencana A, ini persamaan garisnya. Jadi, tadi persamaan garis yang kita hitung, baik dengan Excel maupun dengan tabel, ini rencana A, tahunan A sama dengan tahunan B. Ya, tahunan A sama tahun B, ini persamaan rencana A, ini persamaan rencana B. Tinggal mengganti nilai T untuk dibuat grafiknya. Ya. Jadi setelah ini kita hitung secara analitis, yang ini, karena ini sama, kita dapat menghitung nilai T-nya. Jadi secara analitis diperoleh bahwa T-nya adalah 967,7 jam per tahun. Nah, jadi ini dia. Jadi kalau seandainya, ya, kita mengerjakan proyek terowongan tadi, ya, menggunakan mesin yang, ya, di bawah, ya, atau kurang dari 967 jam per tahun, kita gunakan saja mesin B, ya, kita gunakan mesin B karena mesin B-nya lebih murah, ya. Kalau seandainya pemakaian mesinnya ada di bawah 967 jam, kita gunakan rencana B atau mesin B. Karena rencana B rupiahnya hanya sampai di sini, ya, juta rupiah, sedangkan rencana A-nya lebih tinggi. Tetapi kalau kita menggunakan seandainya diperlukan, ya, mesin yang pemakaiannya melebihi 967,7 jam per tahun, kita harus gunakan rencana A karena rencana A lebih murah di sini, lebih murah, dan titik BEP-nya di sini. Kalau kita menggunakan sekitar 967,7 jam per tahun, kita boleh menggunakan rencana A ataupun rencana B. Sehingga di sini saya buat catatan, ya. Buat catatan, pilih mesin B bila pemakaiannya kecil dari 967,7 jam per tahun. Pilih mesin A bila pemakaian lebih besar pada 967,7 jam per tahun. Yang ketiga, bila pemakaian sekitar atau sama dengan 967,7 jam, boleh mesin A atau mesin B dengan biaya sebesar 5,6 juta per tahun. Jadi kalau pada titik BEP biaya yang dikeluarkan, ya, 5,69 juta per tahun seandainya kita menggunakan mesin yang pemakaiannya, kuantitinya 967,7 jam. Jadi kita menggunakan baik rencana A maupun rencana B akan mengeluarkan biaya yang besarnya sama. Ya. Jadi dengan demikian, ya, ini sudah selesai, ya, untuk materi hari ini. Saya sih berharap, ya, bisa dicermati dengan baik. Ya, saya kira tidak terlampau sulit. Ya, untuk PR-nya, jadi mahasiswa coba cari dua kegiatan, ya, yang mirip seperti ini. Ya, kegiatannya tidak harus mesin, ya, tidak harus mesin. Yang saya bilang mirip itu adalah analisis BEP-nya yang mirip seperti ini. Boleh kegiatan apa saja. Cari dua kegiatan, dijadikan PR, dikumpul juga dalam waktu 1 minggu. Ya, untuk sesi diskusi, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Baik,
Terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya untuk hari ini. Untuk sesi berikutnya, kita buka sesi untuk tanya jawab bagi mahasiswa yang punya pertanyaan atau mau sharing, boleh dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Videonya aktifkan lagi ya, udah sesi tanya jawab. Bu Yuli itu banyak yang keluar dari ini, dari rapat itu, itu berturut-turut itu keluar itu, nanti ditandai itu yang keluar, ya. Ya, ini terakhir absennya diambil dari sini, Pak. Iya. Belum selesai kuliah sudah keluar, ya. Ya, siapa mau mulai? Ditunjuk aja Bu Yuli, kalau enggak apa. Tidak bertanya apa karena sudah mengerti atau tidak mengerti sama sekali? Kayaknya yang biasa itu Bu Yuli, yang biasa siapa? Carla. Coba Carla. Mana orangnya? Coba Carla. Jadi sebenarnya mahasiswa juga di mana tidak atau belum ya, bukan tidak mengerti ya, belum paham. Itu PPT-nya kan masih ada, kan masih bisa saya ulang itu di station mana yang kurang jelas itu. Ya, oke, sambil menunggu pertanyaan, saya minta ke Carla, ya, coba yang dicatat apa tadi? Sampaikan aja yang dicatat. Ya. Ya, itu dia, Carla tuh, mana? Muhammad Rizky, sampaikan apa yang dicatat tadi. Muhammad Rizky. Ya, Pak. Ya, apa yang Anda catat dari tadi ketika saya memberikan presentasi kuliah? Belum tahu, Pak. Berarti tidak mencatat. Tadi sebelum mulai kuliah, saya sudah menyampaikan, dibuat catatan, ya. Izin Pak, ini Carla Pak, tadi jaringan bermasalah Pak. Iya, silakan Carla, iya. Carla mau bertanya boleh Pak? Boleh. Iya, kemarin kan ada Bapak kasih tugas tuh kan Pak, jadi ada kendala dikit nih Pak, mau nanya dikit. Iya, apa itu? Untuk yang mencari VC, variabel cost Pak, itu tuh kita asumsikan kan Pak, jadi dikalinya itu dengan tipe rumah atau luas tanah Pak? Variable cost, gini.
variable cost itu adalah biaya kalau ada produksi baru biaya itu ada. Untuk contoh kasus kemarin, berarti unit pembangunan rumah itu, ya misalkan gini, kerjakan fondasi, itu kan ketika membangun rumah, berarti ada biayanya. Ketika mengukur, ya ketika pasang dinding sampai ke atap, pasang keramik. Jadi biaya pembuatan unit rumah itu variable cost. Itu dihitung dalam satu unitnya berapa. Tapi kalau beli lahan, itu sudah dibeli dari awal. 10 hektar sudah dibeli. Itu fixed cost. Ada variable cost, ada produksi maupun tidak ada produksi, biaya itu tetap ada. Itu yang dikatakan fixed cost. Nah, tolong dibedakan. Dan di PR itu saya ingin tahu, mahasiswa bisa membedakan tidak variable cost dengan fixed cost. Itu. Jadi sekali lagi, baik kuliah kemarin maupun kuliah hari ini, yang ada produksi, ya, yang menyangkut dengan produksi itu variable cost. Yang ada biaya, ada produksi maupun tidak, itu adalah fixed cost. Ya, ada produksi maupun tidak, kayak biaya karyawannya yang pegawai, ya. Yang pegawai itu apakah dia produksi rumah atau tidak, kan setiap tahun di sana ada. Biaya pegawai, biaya sewa kantor kan tetap ada. Baik dia menjual rumah atau tidak menjual rumah, itu biaya tetap ada. Itu biaya tetap. Ya, tolong dibedakan. Jadi kuncinya adalah, ya, menghitung BEP, kita bisa membedakan fixed cost dengan variable cost. Kalau tidak bisa membedakan, sulit kita menghitung BEP dan salah hitungannya. Jelas, Carla? Jelas, Pak. Sudah terjawab, Pak. Sudah terjawab ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama. Yang lainnya? Kayaknya Attila lagi ya. Jangan orangnya itu ke itu. Iya, iya, Attila silakan. Ya, mau nanya Pak, jadi kalau misalnya kita nih misalnya salah menentukan biaya variabel dan biaya tetap itu, apa mungkin bisa kayak diketahui gitu, ini salah atau ini udah benar, atau misalnya BP kita tuh udah benar yang kita cari itu Pak? Tidak ketahuan. Yang jelas hasil BEP-nya udah tidak tepat. Analisa kita udah tidak tepat. Jadi ketahuannya kalau kita baca kembali, ketahuannya adalah ya kita baca, loh ini kenapa masuk fixed cost, sedangkan ini dibutuhkan ketika apa namanya produksi. Atau gini, saya beri contoh yang bukan di bidang jasa konstruksi, mungkin lebih simpel ya. Pabrik sepatu, ya. Pabrik sepatu itu ada pabriknya, ada karyawannya yang tetap mungkin dia gaji bulanan. Kalau bulanan kan fixed cost kan. Jadi tetap juga orang tuh isi absen, karyawan tetap masuk ya. Sudah itu dia ada pabrik, membangun pabrik, ya biaya listrik pabriknya tetap jalan. Kalau dia membeli bahan sepatu, memproduksi sepatu, dia kan harus beli bahan sepatu. Yang dia membeli bahan sepatu itu yang variable cost. Kalau ada produksi, ada biayanya. Ya, jadi bahan yang langsung menjadi sepatunya itu adalah variable cost. Karena kalau ada produksi baru ada. Jadi dia menghasilkan 100 unit sepatu dalam bulan ini. 100 unit sepatu itu dia gunakan bahannya apa? Itu yang variable cost. Sedangkan dia produksi atau tidak produksi sepatu, itu namanya fixed cost. Ya, biaya itu tetap berjalan. Karyawannya tetap berjalan, terus dibayar gaji. Dia juga membayar apa namanya? biaya kantornya, ya. Apalagi membuat pabriknya itu sudah pasti tetap ada, baik ada produksi maupun tidak ada produksi. Jadi sama, ya. Contohnya mau dibawa kemana? Ke yang kemarin, yang kuliah hari ini juga, yang penggunaan sekian jam, ya, per tahun itu variable cost, ya. Kalau pompanya berjalan, ini ada biaya operasional.
ada biaya ada biaya bahan bakarnya, itu variable cost. Sedangkan beli pompa itu fixed cost. Karena baik pompanya operasi atau tidak, tetap beli pompa. Jadi bisa ya dibedakan variable cost dengan fixed cost, karena kuncinya di sana. Atila, udah jelas? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak, kami tanya satu lagi boleh, Pak? Boleh, 2 lagi juga boleh, 3 juga boleh. Ini Pak, misalnya kita kan mencari BEP dari suatu pembangunan perumahan gitu Pak. Jadi ketika kita cari BEP-nya itu per satu unit atau bisa seluruh pembangunan rumahnya itu Pak? BEP, coba apakah terjawab atau tidak ya. BEP kalau kita membangun rumah belum terjual. Kalau untuk perumahan, ya kan belum terjual. Kan tidak ada income-nya. Yang dikatakan revenue. Revenue kan tidak ada kalau belum terjual. Sampai terjual unit kesekian, mungkin 30 unit dia baru BEP. Jadi kalau masih membangun dia masih cost. Dia belum terjual, masih biaya. Terjual 1 unit itu ada biaya masuk. Ya. Jadi biaya masuk sampai unit keberapa dia akan BEP. Nah, melebihi unit keberapa dia sudah ada profit, ya. Sebelum unit kesekian di titik BEP dia akan defisit, berarti masih minus, perusahaan masih minus, masih harus keluarkan biaya. Ketika BEP itulah titik impasnya, itu ada istilah dikatakan tidak rugi tidak untung, itu BEP. Melebihi dia jual sekian unit dia sudah untung, itu dia Carla. Ya Pak. Ya. Ya, yang lain. Raihan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Satika. Ya. Saya boleh membacakan catatan kecil Pak. Bagus, silakan. Dalam BEP yang kedua ini, itu untuk menentukan atau membantu dalam mengambil keputusan apabila harus memilih 2 buah alternatif mesin dengan fungsi yang sama. Alternatif yang terpilih yaitu mesin dengan biaya produksi per unit yang paling murah. Faktor yang harus diketahui pada masing-masing mesin yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya tidak tetap atau variable cost, dan kapasitasnya. Titik impasnya yaitu titik potong biaya pokok dari kedua jenis mesin tersebut pada suatu tingkat jam pemakaian tertentu atau tingkat volume produksi atau jumlah jam kerja di mana kedua alat tersebut mempunyai biaya pokok yang sama. Titik impasnya untuk mengetahui jumlah jam kerja per tahun atau volume produksi per tahun. Cara untuk memilih dua alat yang sejenis yaitu dengan menggunakan grafik. Grafik itu titik potong dari kedua biaya tahunan total menunjukkan titik BEP di antara 2 peralatan. Untuk mengestimasikan apakah jumlah jam operasi peralatan sebenarnya per tahun lebih rendah atau lebih tinggi dari BEP-nya. Sekian Pak, terima kasih. Ya, bagus, Sartika. Saya tambahkan, ada kata kunci untuk contoh kasus hari ini. Kata kuncinya adalah tingkat pemakaian mesinnya. Jadi mesin yang mau kita gunakan, mesin pompa air, yang sekian jam per tahun. Jadi kalau setelah kita analisa, rupanya yang 900 sekian jam itu, kalau kita hanya menggunakan 500 jam per tahun, kita tadi pilih yang A ya, kalau tidak salah tadi ya grafiknya ya, nah, A atau B. Jadi kalau seandainya pemakaian mesin itu sangat sering sekali, ya suatu proyek dia butuhkan sampai 2000 jam per tahun dia pakai, itu harus pilih
setelah yang titik BEP tadi, yang garisnya di bawah. Jadi kedua-duanya kita pilih yang garisnya di bawah. Kenapa garisnya yang di bawah? Karena kosnya lebih murah. Jadi kata kuncinya adalah tingkat pemakaian, berapa jam per tahun. Ya, sekian jam per tahun. Jadi setelah dibutuhkan oleh suatu proyek sekian jam per tahun, kita baru memilih rencana A atau rencana B. Itu dia. Ya, mungkin itu tambahannya. Ya, yang lain silakan. Tadi saya ada tunjuk Raihan. Raihan apa yang dicatat sama Raihan? Kok yang cowok ini kalah sama yang putri? Ya, jangan mau kalah lah, ya. Ahmad Al-Hanif Tanjung. Ahmad. Ya. Apa yang dicatat? Itu aja lah sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan. Ahmad. Silakan nih. Pak. Waalaikumsalam. Ya. Muhammad. Pak, di situ grafik Pak, cuman ada 2 rencana Pak. Kalau di grafik tuh bisa Pak, dibuat lebih dari 3 rencana Pak, atau lebih banyak lagi Pak. Ya. 3 Sekian, Pak. Bisa lebih dari 2, 3. Nah, dan titik potongnya saya tidak yakin pada titik potong yang sama. Jadi titik potong mungkin antara rencana A sama B, titik potongnya di mana, B sama C di di mana. Jadi kita bisa pilih, tidak ada masalah. Ya itu bagus sekali, bagus sekali. Jadi kalau nanti PR-nya mau ambil yang 3, ya saya coba kembali ke PPT. Jadi mungkin aja satu garisnya, coba lihat di PPT ya. Ini lihat di PPT, ya. Mungkin aja satu garisnya di sini. Di sini atau coba saya gambarkan ya garisnya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan kan bisa timbul ini. Saya buat garisnya di sini ya. Bentar ya. Kita warna apa lagi? Hijau ya, hijau kita tebalin ya. Nah, misalkan di sini, ya, kita perbesar yang hijau ini. Jadi bisa jadi untuk kurang dari ini sekian jam, perpotongan hijau sama merah, kita gunakan yang hijau ini. Ini paling murah. Jadi ketika di titik ini bisa 2 alat, ya, bisa merah sama hijau. Sedangkan yang biru belum. Ya, setelah sampai di sini, ya, kita bisa lihat ini alatnya apa saja di sini, ya. Dan kalau melebihi kita pilih yang murah yang mana? Yang ini tetap juga yang biru ini. Yang biru ya ini lebih di sini lebih murah yang merah dan dibandingkan yang hijau di sini karena lebih rendah. Jadi kita selalu melihat yang lebih rendah. Ini kalau di titik ini, di titik mereka BEP biru sama hijau, dia BEP, kita malah pakai yang merah. Jadi misalkan garisnya seperti ini. Kalau dia kebetulan ketemu di sini itu kebetulan, ya, kebetulan. Mungkin sulit kebetulan, ya. Kalau kebetulan di titik yang sama. Jadi kalau ini nih bisa jadi kebetulan. Jadi grafik ini bisa jadi seperti ini, bisa jadi macam-macam itu. Bisa jadi seperti ini, ya. Yang hijau ini tergantung data mesinnya. Ini rencana C katakanlah. Nah, rencana C seperti apa. Jadi bisa 3, 4 juga bisa, ya, tidak ada masalah, ya. Oke, itu jawabannya Muhammad Abdul Fajar. Jelas?
mikrofonnya nggak aktif, Muhammad Abdul Fajar. Terima kasih, Pak. Ya, jelas ya. Nur Hamidah, coba. Nur Hamidah, coba. Apa yang sudah dicatat atau bertanya? Silakan, Nur Hamidah. Ya, Pak. Ya, apa yang mau sampaikan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalnya membandingkannya harus dua mesin yang sama gitu, Pak. Untuk alternatifnya. dalam kasus tidak harus ya, tapi dalam kasus ini kenapa dia sama? Karena umur proyek sama. Dalam kasus ini membuat terowongan itu 5 tahun. Ya tentu sama ya, 5 tahun. Kita menggunakan rencana apa dalam kasus ini? Ya, dalam kasus ini. Tapi dalam kasus lain bisa jadi tidak sama. Ya, karena proyeknya kan tidak mungkin tidak sama, karena sudah dibuat schedule-nya. Proyek perencanaan pelaksanaan terowongan ini adalah dalam jangka waktu pelaksanaannya 5 tahun. Berarti kita menyusun rencana untuk 5 tahun, baik itu penggunaan rencana A, B maupun yang tadi ada C, gitu. Ya, Nur Hamidah. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi bagus ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan bagus. Jadi kalau ada pertanyaan, dia ada pengembangan. Kalau tidak ada, ya sampai di sana. Ya, yang sudah bertanya boleh bertanya lagi. Ya. Sepanjang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya simpan. Ya, jadikan PR saya, ada juga ya. Tapi mudah-mudahan bisa saya jawab. Ini masih ada 40 sekian orang, tapi saya tidak membaca namanya. Yang tampil di layar cuma beberapa orang, jadi saya nggak bisa baca namanya. Kayaknya yang sering menjawab itu tampil di layar. Yang jarang menjawab, nggak tampil dia. Ya. Bu Yuli, ada yang mau ditanyakan Bu Yuli sama mahasiswa? Belum ada, Pak. Ya. Ada lagi kah yang mau didiskusikan? Bagaimana? Sebenarnya Bu Yuli ini kesempatan bertanya. Jadi ketika ujian kan nggak bingung. Tentu ya ujian ya jelaslah materi-materi yang diberikan seperti ini yang akan diuji. Itu jelas ya. Jadi kesempatan bertanya. Jangan nggak bertanya, nanti udah selesai ujian baru komplain. Ya. Ya, udah 1 jam lebih juga ya, Bu Yuli. Ya, Iya, coba Pak. ada atau tidak ya. Kalau nggak ada kita akhiri lagi kan. Ya. Kayaknya ya ada, Pak. Ditutup aja nih kayaknya.
Ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih untuk yang mahasiswa yang sudah hadir untuk kuliah virtual hari ini. Mungkin saya akhiri saja untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.